ibunya berubah-berubah. Ya Allah nak, belum mandi. Ayo mandi sayang. Itu cantik bu. Daripada ibu suruh mandi anak dengan mukanya rata. Nah, sekarang, serem banget. Ngerti ya bu? Ini karena hormon. Dan laki-laki mukanya rata kayak gini juga, itu ganteng. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilang cool bet. Cool banget. Ibu, ingat gak waktu ibu pertama kali ketemu calon suami? Pasti lihat muka rata gini kan? Terus dalam hatinya, ya Allah, cool banget. Udah menikah bertahun-tahun mukanya rata. Kalau nggak taklim, waduh, kita langsung kesel, empet, ya, marah. Padahal emang mukanya begitu. Dan banyak laki-laki nggak ngerti kalau mukanya begitu. Ya nggak mas? Tuh, dia aja nggak ngerti mukanya rata. Bingung langsung. Udah nikah mas? Belum, alhamdulillah. Nanti kasih tahu calon istri ya. Sayang, nanti nih menurut penelitian yang disampaikan Bu Aisyah, kalau saya datang 10 menit pertama atau ketemu kamu 10 menit pertama, muka aku rata sayang. Gitu. Kalau istri nggak mengerti, langsung buka YouTube Bu Aisyah aja. Supaya dia ngerti. Karena gara-gara gini berantem. Masya Allah. Ya kan? Bisa terima suami ibu mukanya begini? Cuman 10 menit, ya Allah. Atau ibu mau suami ibu baru buka pintu sudah Assalamualaikum. Begitu mau? Ibu mau? Coba bayangin suami ibu semua. Bayangin ya. Pas buka pintu langsung, Bunda, ayah kangen banget. Mau begitu? Makanya ridho seperti ini. Nggak usah baper lagi. Nah, kalau masih baper, itu bukan berarti ibu nggak ngerti. Pasti ibu mau mens. Karena perempuan walaupun rajin talim, kalau mau mens baper tetap. Jadi kalau ibu merasa, kok aku baper sih? Segera lihat tanggal menstruasi. Oh, mau mens. Atau lagi mens hari pertama sampai hari ke-5. Makanya ibu kalau mau mens kasih tahu suami. Papa, Abi, Ayah. Saya gitu tuh. Aku kayaknya mau mens waktu sebelum menopause. Kalau seorang sudah menopause, suami saya langsung sakit kepala. Astagfirullahaladzim. Ini pasti mukanya jarang senyum nih. Walaupun rajin taklim. Itu harus paham memang. Ya, karena pas kita sedang mens, hormon estrogen kita turun yang bikin tenang. Progesteron turun ya. Jadi estrogen bikin senang, progesteron bikin tenang itu kalau lagi mens. Ya Bu ya. Jadi ibu jangan merasa percuma aku taklim, aku tetap marah. Enggak Bu, enggak percuma. Karena ibu pasti mau mens saja itu. Atau lagi mens hari pertama sampai hari ke-5. Saya aja rajin taklim. Kalau lagi mens, apalagi hari kedua tuh, pengen pukul orang. Kalau ada yang nyinggung, tapi langsung tahu, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim karena lagi mens. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga saya kalau mau mens, saya kasih tahu suami. Jadi suami mudah mengerti. Kalau istrinya jarang senyum, oh lagi mau mens atau sedang mens hari pertama sampai hari ke-5. Siapa punya anak perempuan yang sudah balik? Tolong Bu, kalau anak perempuan 2 hari mau mens dan mens hari pertama sampai hari ke-5 itu sensitif. Nggak usah kasih kritik macem-macem Bu. Nanti mereka mukanya jutek. Bahkan jadi jutek kok itu. Dan jawab pertanyaan ibu julid, bahkan julid. Ada kol-kolahnya. Nanti ibu lagi yang tersinggung. Sayang, itu bajunya kekecilan. Emang kenapa? Biasa aja lagi. Anak sekarang gitu kan? Iya kan? Ibu nanti tersinggung nanti. Apalagi ibu juga lagi mens.
Sama-sama. Maka bapak-bapak sakit kepala tuh kalau istrinya mens, anak perempuan gadisnya lagi mens. Allahu Akbar ya. Jadi sekali lagi, nggak usah marah soal mukara. Ibu, ibu, seneng nggak ibu dijemput suami? Kalau habis taklim, ya, habis ngaji, habis dari pasar, seneng? Seneng. Tapi mulai nggak seneng gara-gara ibu lihat di motor atau di mobil muka suami yang rata. Karena ibu menganggap, kamu ikhlas gak sih jemput aku kan gitu. Padahal sebetulnya cuman emang mukanya rata. Ngerti ya Bu? Saya dulu pernah marah nih gara-gara ini. Padahal sudah dokter dulu. Cuman belum ada ilmu ini. Belum ada ini penelitiannya di London. Di Inggris. Waktu saya tahu langsung tercerahkan saya. Makanya saya selalu sebarkan di mana-mana. Walaupun mungkin ibu-ibu pernah dengar, sengaja saya ulang-ulang. Supaya otak ini kalau diulang-ulang tambah faham. Faham saja harus diulang-ulang supaya sadar. Ya, iya. Jadi sekali lagi Bu, kalau ibu nanti dijemput suami, muka suami rata, udah yakinkan bahwa dia senang. Saya pernah marah. Assalamualaikum, buka mobil kan. Maka suami, salam. Lagi-lagi gitu kan dengan mukanya rata. Dulu saya karena belum ngerti, dan waktu itu baru adanya taksi, belum ada Grab dan sebagainya. Apa saya ngomong sama suami saya? Tahu gini naik taksi. Saya bilang gitu. Terus kata suami, loh katanya kamu senang dijemput. Iya tapi kayaknya kamu yang gak suka jemput, lihat aja mukanya. Gak ikhlas. Ya, tuh dulu tuh saya. Suami saya karena gak ngerti juga apa yang saya marah, ya udah dia pulang. Dan suatu ketika dia pernah cerita, waktu itu sebetulnya, waktu saya jemput kamu, saya mau ajak kamu makan di restoran. Cuman gak jadi. Karena kamu makanya sekarang kalau dijemput dan suami mukanya rata, saya yakin bahwa dia senang. Bahkan saya langsung bilang, ayo kita makan. Ya Bu ya. Jadi gak usah baper lagi. Kalau suami pulang rumah mukanya rata, ketemu istri 10 menit mukanya rata, jemput ibu juga mukanya rata. Ya, yakinkan dia bahkan bergairah. Masya Allah. Ya, betul itu. Paham Bu? Karena gara-gara ini bolak-balik marahnya istri itu cuman ini. Nah kalau ini bertumpuk bertahun-tahun nanti, kemudian suami juga gak ngerti kenapa istri saya marah-marah. Takutnya nanti suami gak redo. Hanya gara-gara muka rata. Ya, nah. Terus apa lagi? Ya. Berikutnya adalah memang perempuan itu tidak suka kalau lagi ngomong ya mukanya nggak dilihat sama suami. Betul Bu? Begitu juga anak perempuan. Siapa punya anak perempuan? Angkat tangan. Oke. Bu, kalau ibu mau ambil hatinya anak perempuan, gampang. Kenapa? Karena otak perempuan atau otak wanita tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Jadi anak perempuan umur berapapun Bu, ya seneng banget kalau dia lagi cerita, Bunda, aku tuh di sekolah, kita liatin mukanya. Dia nggak suka kalau dia lagi ngomong, ibu sambil begini. Pernah nggak ibu dimarahin sama anak perempuan? Bunda lihat aku, gitu. Saya punya anak perempuan Bu, jadi saya punya anak 5, 4 laki-laki 1 perempuan. Ya, namanya Dek Ragil ya, karena anak saya nih pakai bahasa Jawa semua, bukan bapaknya orang Jawa. Anak pertama saya, ini ada fotonya ya, nggak apa-apa ya. Oh iya ini lihat, saya kasih lihat foto suami saya ya Bu, ini dia suami saya ya. Supaya kenalan ya. Ini suami saya Dr. Priyanto Sismadi ya Bu. Ini foto 33 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah lebih senior wajah kami berdua. Anak saya 4. Yang pertama namanya Lanang. Yang kedua Priyo. Yang ketiga Kakung. Yang keempat Jaler. Siapa orang Jawa? Ngerti ya artinya ya Bu? Artinya laki-laki. Ya artinya laki-laki ya Bu. Makanya alhamdulillah bungsu dapat. Namanya Ragil. Nggak dikasih nama wedok. Ya. Lanang juga sudah dokter sekarang. Priyo sudah dokter.
Kakung masih koas kedokteran, Jaler juga koas kedokteran, Ragil mahasiswa kedokteran. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya mau nggak mau ibunya harus belajar terus. Supaya anak-anaknya bisa ya jadi orang insya Allah ya. Nah maksud saya Ragil setiap dia cerita saya harus lihat mukanya. Saya belajar begitu. Walaupun lagi ya ngechatting. Tiba-tiba dia ngomong, ibu aku mau bicara. Oke nak, taruh, lihat mukanya. Sambil ngangguk-ngangguk sedikit. Walaupun nggak ngerti. Tapi, kalau lagi chatting sama suami atau ayahnya anak kita nih. Ini lagi chatting sama suami. Ibu, aku mau bicara. Oke, sebentar ya nak. Ibu balas chatting anak ayah. 2 menit. Kenapa begitu? Karena anak perempuan harus tahu. Kalau seorang istri berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Dia harus tahu. Sudah chatting, udah balas chatting ayah. Ayah maaf ya, Ragil mau ngobrol. Suami saya ngerti itu. Oke, taruh. Baru. Ini nak cerita nak. Oh, jangan juga diam aja bu. Pakai hau-hau juga ya. Oh iya nak. Allahu Akbar. Masya Allah. Gitu. Itu perempuan memang suka gitu. Umur berapapun anak ibu. Bahkan lagi ngomong begitu, tiba-tiba ada telepon dan ayahnya yang telepon harus bilang sama anak perempuan. Sebentar ya nak, ibu jawab telepon ayah dulu. Ya, 2 menit. Oke, Ragil udah tahu tuh. Pas saya angkat telepon, ayah maaf ya, lagi ngomong sama Ragil. Karena bapaknya sudah saya ajarin juga ilmu ini, dia langsung oke, taruh. Lanjut lagi. Ya. Tapi kalau yang telepon siapapun, bahkan kadang rumah sakit telepon saya, ya saya ini kan sebetulnya dokter untuk menangani kasus narkoba bu. Ya, sejak 98. Ya, saya 5 tahun praktek di rumah sakit Harum, terus juga di Pondok Indah, terus di Puskesmas, itu urusan narkoba semua. Ya, di rumah sakit Bayangkara urusan narkoba. Kalau ya perawat telepon saya itu pasti ada masalah kan? Sebagaimana dokter ahli lainnya, dokter spesialis lainnya, kalau ada telepon dari rumah sakit kan itu pasti ada masalah kan? Cuma agak beda saya ini. Kalau dokter lain mungkin di telepon perawatnya, dok, tensi pasiennya naik 200 dok, dikasih minum apa obatnya. Mungkin itu kalau pasien dokter spesialis lain. Kalau saya unik. Kalau ada perawat telepon dia bilang apa, dok, pasiennya kabur. Karena narkoba. Dok, pasiennya berantem. Dok, pasiennya loncat dari kamar. Maksud saya, ini penting kan kalau ada rumah sakit telepon ya. Tapi kalau saya lagi bicara sama anak perempuan, terus saya lihat telepon rumah sakit, apa saya bilang dalam hati saya? Pasien kabur nih. Biarin deh kabur deh. Daripada anak saya yang kabur. Maka saya lanjut aja cerita sama anak saya. Selesai cerita sama anak saya, baru saya telepon rumah sakit. Padahal itu penting tuh. Tapi kalau anak lebih penting lagi. Ya, karena banyak juga anak perempuan sekarang bermasalah, menyimpang. Terus kalau saya tanya, kenapa kamu gak suka di rumah? Percuma di rumah, habis ibu aku, bapak aku, kalau diajak ngomong, dia lebih senang lihat HP-nya. Gara-gara itu doang. Makanya lebih senang di nongkrong di luar. Nah pada saat di luar rumah, pada waktu yang salah, mungkin karena lagi jengkel sama ibunya, ketemu orang yang salah dan dapat jalan keluar salah. Apakah narkoba? Apakah disuruh maaf? Ini ada aktivis LGBT yang bujuk-bujuk dia. Apakah penyimpangan lain kah? Judol, pinjol. Wah, na'udzubillah min dzalik. Makanya latihan seperti itu ya Bu ya. Iya. Kalau anak laki Bu, laki-laki, otak laki-laki senang benda dan bentuk. Anak laki-laki nggak kuat ditatap wajahnya lebih dari 5 detik. Kenapa sih itu Bu Aisyah? Itu karena putih-putih mata. Coba ibu lihat temennya punya putih-putih mata. Ya putih-putih mata namanya sklera mata. Putih-putih mata tuh Bu. Ibu tahu ya putih-putih mata kan di luar ada kan. Ya, ini. Putih-putih matanya laki-laki lebih sempit dibanding perempuan. Kalau ibu mau lebih percaya nanti malam ibu bercermin sama suami. Ayo Abi kita lihat putih-putih mata. Mana lebih luas? Pasti lebih luas perempuan. Anak perempuan juga begitu Bu.
Putih-putih matanya anak perempuan itu Bu, lebih luas dibanding saudara laki-lakinya. Nanti perhatiin deh Bu. Ya, dia perhatiin. Walaupun kayaknya agak sempit matanya anak perempuan ibu, tapi selera mata atau putih-putih matanya lebih luas. Ini yang menyebabkan perempuan itu umur berapapun, kalau lagi ngomong senang dilihat mukanya, senang dilihat matanya gitu. Kalau laki-laki lebih sempit Bu. Tuh, perhatikan ya, lebih sempit. Maka ibu yang punya anak laki, coba punya anak laki angkat tangan. Kalau ngomong sama anak laki Bu, nggak usah ribut tentang mata. Karena banyak ibu-ibu ngomong sama anak laki, lihat bunda, lihat bunda, lihat umi, lihat mata bunda. Anak laki Bu, cuman kuat lihat ibunya 5 detik. Saya juga dulu salah kok. Ya, salah banget nih, saya kasih contoh ya. Kan anak 4 Bu laki. Anak pertama paling kasihan memang. Ya Bu, anak pertama itu paling kasihan. Ibunya belum banyak belajar ya. Anak pertama saya namanya Lanang kan. Lanang, ibu mau bicara nak? Oke ibu, dia senang sebetulnya. Dia liatin saya 5 detik. Saya liatin dia juga lebih dari 5 detik. 5 detik pertama Lanang lihat muka saya. Setelah itu 5 detik berikutnya gak kuat lagi. Maka gayanya begini Bu. Anak laki kan. Terus saya dulu belum tahu ilmu ini, belum tahu. Apa saya bilang sama dia? Lanang yang sopan kalau bicara lihat muka ibu nak. Lihat muka ibu. Lihat muka ibu. Dia lihat lagi muka saya lihat lagi muka dia. 5 detik dia goyang. Yang sopan nak, lihat ibu nak, lihat mata ibu nak, lihat muka ibu nak. Akhirnya 1 jam cuman lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Enggak ada nasihatnya. Ada yang begitu sama anak lakinya. Bu, ibu, kalau bicara sama anak laki, ibu harus tatapnya cuman 5 detik saja. Dan ibu kepengen muka ibu dilihat, maka ibu jangan lihat dia lagi. Saya biasanya apa? Kalau udah ngomong, Lana minggu depan mau kemana? Gak sampai 5 detik tuh. Dia sebut nama temennya, terus saya tulis. Makanya saya kalau nasihatin anak, saya suka tulis Bu. Karena setiap anak beda-beda nasihat kita ya. Atau beda-beda pesannya. Ya, ke rumah Icak Bu, Icak. Ya, gitu. Hari apa nak? Senin Bu, Senin. Jadi dia lihat muka saya. Karena saya tidak terus lihat muka dia. Ngerti Bu? Jangankan anak laki, bapaknya juga begitu. Ya gak sih? Ya. Tapi itu fotonya Sule, kok dia lihat anak perempuannya? Karena anak perempuannya gak lihat muka dia. Jadi laki-laki juga, suami-suami juga itu, ya, sama mata putih-putihnya tuh lebih sempit. Siapa pernah ngomong sama suami? Terus ibu kecewa. Karena dia gak lihat muka ibu. Karena dia lebih senang lihat HP-nya. Atau dia lebih senang lihat lantai. Kenapa? Karena perempuan matanya putih-putih matanya lebih lebar. Jadi perempuan bisa tahan lama lihat wajah. Tahan lama lihat mata. Laki-laki cuma tahan 5 detik saja. Sementara kita kalau ngomong sama suami nih, tanpa kita sadar karena gak ada ilmunya, kita selalu janjangin matanya, betul Bu? Dan laki-laki kalau lebih dari 5 detik, dia akan lihat lantai Bu atau lihat tembok. Apalagi ibu ngomong soal duit. Ayah tahu nggak apa sekarang mahal? Itu suami cuma lihat muka ibu 5 detik, selebihnya dia lihat lantai Bu. Nanti ibu marah lagi, kita marah lagi. Ayah lihat aku dong, perhatiin aku kan gitu. Ya, ngerti Bu? Jadi bagaimana Bu Aisyah supaya kita mesra? Supaya kita romantis? Nih, ya, punten. Ada video nih Bu, cuman yang di luar nggak lihat, tapi saya kasih tahu ya. Jadi kalau ngomong sama suami, itu cukup lihat 5 detik. Setelah itu ibu tunduk. Gitu. Nih kita hitung ya, nih film nih videonya nih. 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Ya Allah. Jadi ibu kalau ngomong sama suami, 5 detik aja. Terus tunduk. Saya setelah tahu ilmu ini ikut-ikutan juga. Setiap ngomong sama suami, ayah aku mau bicara. Terus dalam hati saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Jadi gini ayah.
Dan pada saat kita tunduk, suami lihat muka istri. Saya aja tahu, ya Allah, dia lihat aku. Atau kalau sambil makan ambil nasi. Jadi gini ayah, ayah tahu nggak? Itu sekarang mahal. Jadi nggak apa-apa ngomongin soal duit. Asal nggak janjangin matanya suami. Tunduk. Nih coba hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Ya Allah. Bisa Bu? Bisa begini kira-kira? Insya Allah bisa ya. Kan mau jadi istri yang dirindukan surga. Mulai di dunia memang kita nih nyicil. Ya, iya. Tapi Ibu, kalau Ibu mau pakai cara lihat suami itu kemudian tunduk, Ibu harus dalam kondisi cantik. Jangan lagi rambut out-out. Muka pucat gak ada lipstiknya. Baju robek-robek. Koyok di leher. Pakai masker. Terus ibu sok-sokan tunduk jadi begini Abi. Takutnya suami istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa semakin tua istriku? Ya Bu. Jadi harus cantik. Di rumah tuh harus cantik Bu.